Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah la haula wa la quwata illa billah wa ba'du. Eh, Mahasiswa kelas ESC yang saya hormati, pada kesempatan hari ini sebenarnya kita akan mengadakan kuliah secara luring, tetapi karena beberapa hal kita laksanakan secara daring ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas, ini bagian dari tema lanjutan dari diskusi kita, kajian kita tentang penelitian kualitatif, yang hari ini kita akan membahas satu pendekatan kualitatif ya, yaitu fenomenologi. Nah, kita bedah satu persatu berkaitan dengan fenomenologi. Yang pertama, secara etimologi, ini fenomenologi berasal dari kata fenomena, ini ya. Fenomena. Kalau fenomenologi ini kan berarti satu ilmu tentang fenomena begitu kan. Nah, secara bahasa pun dibagi menjadi dua, fenomena dan logos. Nah, fenomena sendiri ini berasal dari kata kerja Yunani, ya, bahasa Yunani, yaitu painestei namanya, painestei, yang berarti menampak dan terbentuk dari akar kata fantasi atau fantom fosfor yang artinya sinar atau cahaya. Jadi fenomena ini secara bahasa merupakan satu objek ya, yang nampak dengan adanya cahaya yang menerang atau sinar yang menerangi ya, gitu. Jadi mungkin lebih luas lagi adalah menyibak satu objek yang awalnya tidak nampak menjadi nampak begitu. Nah, itu fenomena. Nah, dari kata ini terbentuk kata kerja, yaitu tampak, terlihat karena bercahaya. Nah, ini ya. Dan dalam bahasa kita berarti cahaya. Nah, jadi nampak karena adanya cahaya atau karena bercahaya. Nah, kemudian fenomena ini secara bahasa ya, masih pada lingkup etimologi, dibagi dalam dua sudut pandang. Jadi fenomena itu yang seperti apa? Ini kalau dalam kajian penelitian ya. Nah, pertama bahwa fenomena ini menunjukkan sesuatu yang ada di luar diri kita, di luar diri si pelaku misalnya, yang ada di luar realitas pikiran ya, atau ya yang objek yang kita lihat misalnya atau banyak orang lihat. Ini fenomena. Jadi yang pertama adalah objek itu sendiri, ya perwujudan nyata dari satu perilaku, satu penampakan, satu kejadian tertentu. Sedangkan yang kedua, fenomena bisa dilihat dari sudut pandang kesadaran kita atau kesadaran objek yang kita teliti. Nah, jadi kalau ada satu pertanyaan, mengapa seseorang melakukan hal itu begitu ya. Nah, ini jawaban atas mengapa seorang melakukan hal itu ini berarti mengeksplorasi pengalaman-pengalaman atau kebenaran-kebenaran yang bersifat subjektif dari diri seseorang itu sendiri. Nah, jadi kesadarannya atau subjektivitas terhadap sesuatu atau mungkin alasan ya dibalik seseorang itu melakukan sesuatu itu. Nah, jadi sudut pandang fenomena ada dua, sudut pandang objektif bahasanya dan sudut pandang subjektif. Nah, ini kemudian secara terminologi atau pengertian yang panjang, bahwa fenomenologi ini terbagi ke dalam dua pendekatan ya. Pertama adalah pendekatan filosofis atau keilmuan ya, yaitu berbicara tentang esensi-esensi kesadaran dan esensi ideal dari objek-objek sebagai korelasi atas kesadaran dirinya. Ini dari sisi keilmuan. Jadi esensi dari kesadaran. Nah, esensi kesadaran. Kalau kita bicara esensi kesadaran kan sesuatu yang abstrak ya. Tidak bisa kita lihat secara objektif, tidak bisa kita lihat dari kenyataannya saja, tapi kita harus juga menggali
alasan-alasan dibalik dia melakukan sesuatu. Ini dari sisi keilmuan. Nah, sedangkan dari sisi metodologi, ya, metodologi penelitian kualitatif, bahwa fenomenologi ini melihat dan mendengar lebih dekat dan terperinci terkait penjelasan dan pemahaman individu tentang pengalaman-pengalamannya. Nah, ini fenomenologi ya. Jadi melihat kenyataan, melihat alasan-alasan secara lebih dekat melalui mungkin penjelasan terperinci ya dari si pelaku. Nah, fenomenologi ini juga merupakan sebuah pendekatan filosofis untuk menyelidiki pengalaman manusia. Nah, kemudian fenomenologi bermakna metode pemikiran untuk memperoleh ilmu pengetahuan baru atau mengembangkan pengetahuan yang ada dengan langkah-langkah logis, sistematis kritis, tidak berdasarkan a priori atau prasangka dan tidak dogmatis. Ya. Jadi ini bagian dari metode pemikiran ya. Jadi untuk memperoleh satu pengetahuan baru atau untuk menyingkap sesuatu yang bersifat tersembunyi ya, dengan langkah-langkah sistematis logis, tidak ada unsur prasangka dan juga tidak dogmatis ini ya. Nah, kemudian konsep utama di dalam fenomenologi ini adalah menyingkap makna ya, atau mengungkapkan makna dari satu realitas. Nah, makna itu sendiri diberi satu pengertian ya, ini merupakan satu isi penting yang muncul dari pengalaman kesadaran manusia. Ya, jadi ya tadi esensi tadi yang disebut ya. Jadi pengalaman kesadaran manusia ini makna. Nah, untuk mengidentifikasi kualitas yang esensial dari pengalaman kesadaran dilakukan dengan penelitian mendalam. Nah, kemudian fenomenologi ini merupakan salah satu metode yang diperkenalkan oleh Edmund Husserl namanya. Edmund Husserl ini memperkenalkan cara mengekspos makna dengan mengeksplisitkan struktur pengalaman yang masih implisit. Ya, jadi Edmund Husserl dulu menggali satu isu-isu ya pengalaman dalam dunia sosial yang masih eksplisit ke dalam makna yang implisit ya, yang tersurat, dari yang tersirat ke yang tersurat. Jadi jelas akhirnya. Nah, konsep lain dari fenomenologi yaitu intensionalitas dan intersubjektivitas. Ya, nanti kita akan bahas satu tentang intensionalitas itu apa. Ini menjadi bagian penting di dalam kajian metode fenomenologi. Nah, sekarang kita membahas karakteristik ya, karakteristik dari fenomenologi. Ini terbagi ke dalam 4 ya. Jadi seorang yang melakukan suatu kajian-kajian fenomenologi ini setidaknya selalu melibatkan 4 karakteristik ini di dalam suatu penelitian. Nah, 4 karakteristik itu adalah pertama deskriptif, yang kedua reduksi, yang ketiga esensi, dan yang keempat intensionalitas. Yang pertama ini deskripsi. Nah, tujuan fenomenologi ini kalau kaitannya dengan deskripsi adalah memang tujuan utamanya mendeskripsikan fenomena ya, bukan menjelaskan. Jadi deskripsi fenomena ini ya gambaran dari fenomena itu sendiri ya, bukan menafsirkan, bukan penafsiran misalnya, atau bukan perkiraan-perkiraan ya, atau prasangka-prasangka dari satu fenomena, tapi memang deskripsi dari fenomena. Nah, fenomena ini termasuk apapun yang muncul seperti misalnya bukan hanya persoalan yang nyata, tapi juga berkaitan dengan emosi, pikiran, dan tindakan manusia sebagaimana adanya. Jadi fenomenologi itu menggambarkan suatu ke hal itu sendiri, jadi objeknya itu sendiri. Sedangkan pengandaian menjadi tidak perlu karena tujuannya adalah untuk menyelidiki sebagaimana yang terjadi.
Ya, tidak ada pengandaian-andaian dari utamanya para peneliti tentang fenomenologi. Nah, itu tadi deskripsi ya. Jadi ini menjadi tujuan utama dari fenomenologi yang pertama itu. Kemudian yang kedua, di samping deskripsi fenomenologi ada reduksi fenomenologi. Reduksi fenomenologi ini dimaknai sebagai suatu upaya bagi seorang peneliti ini menghindarkan asumsi-asumsi awal tadi atau prasangka, ya, prasangka tentang fenomena. Jadi itu bahasanya di bracketing ya, bracketing itu dikurung atau ditunda, dihindarkan dulu dari deskripsi. Jadi untuk memastikan bahwa prasangka itu tidak mencemari deskripsi hasil pengamatan dan memastikan bahwa wujud deskripsi sebagai the thing of themselves. Nah, yang ketiga ada esensi. Jadi yang pertama deskripsi, kemudian reduksi, yang ketiga esensi. Esensi adalah makna inti dari pengalaman individu dalam fenomena tertentu sebagaimana adanya. Ya, jadi ketika sudah melakukan deskripsi atas fenomena, kemudian melakukan reduksi atau menghindarkan prasangka-prasangka dari kebenaran yang ada, nah baru kita mampu mengungkap esensi tadi. Nah, jadi mengungkapkan esensi artinya memberikan makna inti dari pengalaman individu dalam fenomena tertentu sebagaimana adanya. Pencarian esensi, tema esensi atau hubungan-hubungan esensi dalam fenomena apa adanya melibatkan eksplorasi fenomena dengan menggunakan proses imajinasi secara bebas, intuisi dan refleksi untuk menentukan apakah suatu karakteristik tertentu merupakan esensi yang penting. Jadi meskipun menghilangkan unsur-unsur prasangka misalnya, tetap untuk menggali esensi ini melibatkan imajinasi, ya, intuisi dan refleksi. Nah, yang terakhir ada intensionalitas. Nah, jadi intensionalitas ini ibaratkan korelasi antara numa dan gnosis. Kalau numa ini kenyataan objektif yang ada di luar kesadaran, yaitu orang atau perilakunya. Nah, kalau gnosis ini adalah pernyataan subjektif atau refleksi subjektif dari pernyataan yang objektif tersebut. Misalnya tadi mungkin kalau dari awal ini mungkin baru kita contohkan anak yang kalau mungkin kita lihat saja anak Feby yang suka nitip jajan di Feby begitu ya, nitip makanan atau mereka suka bisnisnya, komunitas anak-anak suka bisnis atau mahasiswa suka. Nah ini kan mungkin bagi orang yang tidak tahu tentang bisnis itu tidak suka dengan bisnis, kita akan mungkin terheran-heran, kenapa kok mereka melakukan itu padahal seharusnya mereka kuliah dan misalnya begitu. Nah ini bisa kita gali, jadi sekilas melihat mereka sambil masuk kelas sambil nitipin jajan misalnya ke Baby Mart. Nah ini juga bisa kita tanya ya, mungkin sekilas kita tanya kenapa kok kamu suka suka nitip jajan di Baby Mart, kenapa kamu suka bisnis dan sebagainya. Nah itu pasti ada alasan macam-macam dari setiap person to person ya, dan alasan itulah yang menjadi bagian dari esensi tadi yang kemudian bisa kita gabungkan antara reaksi atau perilaku yang mereka lakukan dengan alasan itu apakah benar-benar linier atau benar-benar cocok. Kalau cocok berarti disebut intensionalitas. Jadi kegiatan dalam mencocokkan antara perilaku dengan alasan mereka yang sesungguhnya ini bagian dari intensionalitas. Nah, dari 4 karakteristik ini dapat kita terjemahkan ya ke dalam tahapan analisis fenomenologi, ya, bahwa tadi yang pertama ada deskripsi, ada reduksi, ada esensi, dan ada intensionalitas. Nah, keempatnya ini bisa kita proses di dalam analisis fenomenologi, analisis data ya, penelitian fenomenologi melalui 5 tahapan ya setidaknya. Yang pertama
membuat daftar ekspresi-ekspresi dari jawaban atau respon partisipan. Nah, ini bagian dari deskripsi tadi. Ya. Kemudian yang kedua, mereduksi dan mengeliminasi ekspresi-ekspresi tersebut mengacu pada pertanyaan, apakah ekspresi tersebut merupakan esensi dari pengalaman partisipan. Nah, bedanya kalau tadi reduksi tadi menunda prasangka, kalau di sini adalah di samping menunda prasangka juga mengklarifikasi atas data itu apakah benar-benar bagian dari alasan yang mereka ajukan ya, dalam satu pernyataan misalnya, ataukah tidak. Nah, ini berdasarkan itu. Jadi di kelompokan ini valid nggak valid misalnya datanya begitu. Jadi menggunakan cross check data. Bisa juga ini data yang valid ya kemudian dikelompokkan. Oh, ini temanya ini tentang data yang pertama ini. Yang kedua datanya tentang ini. Nah, ini kegiatan reduksi dan eliminasi. Kemudian yang ketiga membuat klaster. Jadi berdasarkan tema-tema yang ada tadi diklasterisasi lagi dalam kelompok besar, misalnya klaster pertama, klaster kedua, klaster ketiga misalnya ya, supaya bisa lebih sistematis dan lebih mudah untuk diterjemahkan dalam satu laporan. Dan yang keempat adalah melakukan validasi terhadap ekspresi, labeling ya terhadap ekspresi dan tema ini. Kemudian yang kelima membuat individual textual description. Nah, ini produk akhir dari penelitian fenomenologi. Ini berdasarkan data yang sudah dilakukan validasi, dicocokkan dengan wawancara, juga dicocokkan mungkin dengan data-data cara penggalian data yang lain seperti mungkin data observasi misalnya, sehingga ini bagian dari penyajian data final dari lapangan yang kemudian nanti data ini bisa kita kaji ya berdasarkan teori tertentu di dalam analisis data kualitatif. Nah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat dipahami dan silahkan bila ada pertanyaan diajukan melalui WA Group. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.